Tadi kita udah bicara ngobrol panjang banget dengan Bapak Menteri ya, terus juga dokter yang akhirnya jualan donat. Kalau Anda tengah nonton tadi ada dokter gigi yang akhirnya harus berjualan donat untuk ya memulai bisnis UMKM-nya sendiri karena dokter gigi sekarang sulit untuk beroperasi karena ya harus pakai APD dan sebagainya, hanya emergency. However, depan saya ini ada Hafid Akbar ya, betul ya, Bro? Oke, Hafid Akbar ini adalah menurut gua UMKM juga, tapi bukan mikro lah kalau lu ya. Udah menengah sih sebetulnya. Udah menengah ya. Iya. Jadi Hafid ini adalah pemilik catering. Iza Catering. Oke, pernikahan. Pernikahan. Oke. 80% order kita di pernikahan. Tapi pernikahan sekarang sudah dilarang dulu sementara Iya, COVID ini. Sudah hampir 2 bulan. Pestanya tidak ada. Jadi gimana? Iya, agak berat sih memang di awal ya. Coba kan kita juga mengerti ya bahwa kalaupun dipaksakan berjalan gitu ya, itu akan jadi masalah tersendiri untuk kita gitu ya. Karena kan ini berhubungan dengan kesehatan. Iya, gitu. betul. Berhubungan dengan kesehatan, bahwa taruhannya tuh bukan, kita nggak pernah berpikir 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu Ini akan terjadi ya? Ini akan terjadi gitu ya. Dan taruhannya kan apa sih resiko wedding gitu kan, hampir nggak ada resiko yang mematikan ya gitu. Cuma karena ada COVID ini resiko itu malah ada gitu loh. Makanya keselamatan tim, keselamatan keluarga. Tapi ada nggak sih yang maksa tetap mau bikin pesta? Ada dong. Ada Kayaknya gue memang. lihat di berita-berita ada deh orang yang maksa untuk nikah dan sebagainya. Iya, Kemarin juga betul. kan ada masalah yang dari pihak mana gitu bikin pesta besar gitu, akhirnya jadi masalah. Ada Ya, kan? betul. Ada. Kalau misalnya ada orang yang mau bikin pesta pernikahan di masa sekarang, lu terima apa lu tolak lu? Sekarang kan udah ada alasannya ya, maksudnya alasannya PSBB itu tadi ya, gitu loh. Jadi memang kalau saya berpikir keselamatan kita diutamakan, Nah, gitu ya. jadi? Nah, tapi kalau ada order seperti itu, ya sementara kita tolak dulu. Ditolak dulu. Ditolak. Pernah nggak ada order gitu? Kalau wedding kan beda dengan pesanan biasa ya, dia direncanakan Oke, 6 jadi- bulan sebelumnya, bahkan 1 tahun Jadi sebelumnya. nggak ada nih berarti ya? Nggak ada sampai Kalau pesta-pesta gitu nggak ada juga? nggak ada, Pertemuan nggak ada juga? nggak ada. Berarti bisnis hancur dong? Hampir nggak ada order dari mulai Maret, April, sekarang bulan Mei, nggak ada untuk wedding. Nggak ada untuk wedding. Nah terus lu ngapain? Yang 15 ini kan tetap ada? Tetap ada. Akhirnya lu pindah kemana nih bisnisnya? Iya, kalau sekarang yang paling mungkin dilakukan adalah jualan. Sebenarnya di pandemi ini membuka orang lebih berkreativitas untuk menyelamatkan bisnisnya dan usahanya harusnya. Iya, betul. Karena kan memang kita punya beban karyawan ya, gitu, yang mereka mau ada event, nggak ada event ya mereka harus makan, mereka harus survive gitu ya. Nah, kita sebagai pelaku UMKM memikirkan itu sebetulnya gitu loh. Mantap, Bagaimana caranya kita berperan, mungkin nggak besar, hanya untuk menolong beberapa orang aja ya, yang di lingkungan terdekat sendiri gitu ya. Makanya sebisa mungkin, sekecil apapun kita tetap berjalan lah. Jadi tidak membutuhkan bantuan pemerintah ya? Pemerintah udah cukup sibuk ya gitu ya. Udah cukup sibuk. Kita cuma satu sih mintanya gitu ya. Oke, minta apa sama pemerintah coba? Sebenarnya ya permintaan seluruh orang di dunia ini saat ini ya gitu. Ya. Selesaikan COVID sesegera mungkin. Wah, tidak ada yang bisa. Iya, karena gini, kalau soal stimulus ekonominya misalkan ya, soal katanya ada cicilan yang dibantu gitu Ya. ya, atau pajak yang tadi kemarin Ya. saya sempat dengar ya, pajak ditunda lah, ditunda gitu ya. Tapi kan nggak mengatasi masalahnya gitu loh, maksudnya. Masalah inti utamanya kan di COVID ini kan Ya. gitu loh. Kalau saya nih misalkan pelaku wedding organizer ya, catering yang melayani wedding ya. Kalau COVID ini belum selesai, sekalipun saya dibantu di pajak dan segala macam, ya roda ekonominya, roda bisnis saya nggak normal gitu loh, masih belum bisa kembali lagi gitu kan. Ya. Ini nggak akan bisa di waktu yang cepat untuk menyelesaikan ini. Makanya dibutuhkan kesadaran kita juga sekarang dan kreativitas seperti ini untuk bertahan selama pandeminya masih ada sebenarnya. Iya. Thank you. Oke, saya akan break dulu. Abis ini saya akan
akan tersambung dengan ojol. Nah, ini juga ojol nih, saya nggak ngerti, ojol nih UMKM bukan ya? Kalau dia punya motor sendiri, dia nggak ikut aplikasi, harusnya UMKM kan ya sebenarnya ya. Ojol yang sekarang katanya dia menerima jasa apapun termasuk sikat WC, katanya. Selain satu ini, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.